Kamu mempelajari psikologi. Kamu bisa membaca semua keadaan, seperti peramal. Psikologi bukan untuk membaca pikiran, tetapi itu ilmu otak, karena tindakan dan perasaan manusia berawal dari otak. Jadi, psikologi itu sains, atau ilmu yang teruji secara ilmiah, bukan ilmu kebatinan ya teman-teman. Sebuah drama berjudul Dr. Frost merupakan adaptasi dari webtoon yang berjudul sama yang ditulis oleh Lee Jong Bum. Drama ini disutradarai oleh Sung Yong Il dan naskahnya ditulis oleh Ho Ji Young. Dr. Frost ditayangkan di jaringan OCN setiap minggunya yang mulai dirilis pada 23 November 2014 sampai 1 Februari 2015 yang berjumlah 10 episode. Drama ini menggunakan bahasa Korea dan diproduksi di Korea Selatan. Dr. Frost mendapatkan rating IMDb 7,3 dari 10. Drama ini menceritakan tentang seorang profesor yang mempunyai julukan Dr. Frost yang diperankan oleh Song Chang-eui. Ia mendapat julukan tersebut tidak semata-mata tanpa alasan. Namun karena kepribadiannya yang begitu dingin dan tidak menunjukkan emosi sebab cedera yang dialaminya semasa kecil, membuat ia yang mempunyai nama asli Baek Nambong dipanggil Profesor Frost. Ia merupakan konselor di pusat konseling Universitas Yonggang dan malamnya bekerja sebagai bartender. Di pusat konseling universitas, ia bertemu dengan mahasiswi psikologi bernama Yun Sung Ah yang diperankan oleh Jong Eun Chae yang menjadi asisten pengajar mendampinginya. Kegiatan konseling maupun kecakapan mereka dalam bidang psikologi hampir setiap waktu mereka gunakan untuk menganalisis psikologi seseorang dan menemukan penyebab masalah atau kasus. Mereka bekerja sama dengan detektif Nam Tae-bong yang diperan oleh Sung Ji-ru. Karakter utama lainnya dalam cerita ini antara lain Profesor Chong San-wong yang diperankan oleh Choi Jong-woo dan Song Seon yang diperankan oleh Lee Yoon-ji. Dimulai dari episode 1 menceritakan tentang seseorang yang merasakan delusi dan halusinasi di tingkat yang parah dan menganggap dirinya adalah orang lain alias mempunyai identitas halayan. Kasus yang diangkat mirip dengan yang terjadi pada John Lennon di mana sang pembunuh terobsesi dengan karakter yang ada di dalam buku yang ia baca, sehingga ia meyakini bahwa sebagian besar dirinya adalah karakter tersebut. Lalu, episode 2 menceritakan seseorang dengan luka masa kecilnya yang kerap mendapatkan siksaan secara verbal maupun secara fisik. Hal ini sewaktu-waktu dapat memunculkan trigger jika ia mendengarkan kata-kata seperti yang dikatakan ibunya seperti menjijikkan atau mati sana, matilah. Hal tersebut berdampak sangat berbahaya karena ia bisa saja bertindak impulsif dan tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Di episode 3 menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dilatar belakangi oleh pelecehan seksual terhadap seorang pegawai toko di sebuah mall. Seseorang yang terlibat di antaranya memiliki gejala sindrom senyum topeng atau smile mask syndrome. Hal ini dapat dilihat dari ekspresi seseorang masih bisa tersenyum di saat kemarahan menguasainya. Pada episode 4 terdapat kasus penculikan oleh seseorang yang diduga pengidap erotomania. Erotomania adalah suatu gangguan di mana individu percaya atau sangat yakin bahwa seseorang mencintainya, padahal itu tidak nyata. Selain itu, juga ada teror oleh seorang dengan gangguan paranoid yang meyakini bahwa semua orang membencinya. Pada episode 5 menceritakan tentang suicidal thought and behavior atau pemikiran dan perilaku bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa orang akibat kenangan palsu yang ditanamkan pada mereka. Hal ini bisa saja terjadi karena kenangan manusia selalu bercampur dengan informasi baru, jadi bisa ditanamkan ingatan baru.
Di episode 6, kita disuguhkan suatu case atau kasus individu yang mengidap keterbatasan kepribadian atau lazimnya kita sebut sebagai borderline personality disorder. Seseorang dengan gangguan kepribadian ambang merasa takut diabaikan oleh orang yang dianggap penting baginya. Hal ini bisa disebabkan karena ia pernah diabaikan begitu lama, sehingga ia menjadi bergantung terhadap orang tersebut agar tidak ditinggalkan lagi. Episode 7 menceritakan tentang remaja yang terjebak pada masa lalunya yang sering menjadi korban KDRT, ibu tirinya, sehingga mempunyai inner child dan diindikasi mengidap Stockholm Syndrome, yaitu suatu kondisi di mana individu mempunyai simpati yang begitu besar terhadap perilaku yang menyakitinya. Lalu, pada episode 8 menceritakan seorang remaja yang mempunyai gejala replay syndrome, yaitu seseorang yang tidak bisa berhenti berbohong dan meyakini bahwa kebohongannya ialah kebenaran dan nyata. Ia terbiasa berbohong sejak kecil untuk mendapat perhatian dari ibunya yang sibuk bekerja hingga ia membuat banyak masalah. Lalu, Dr. Frost meminta ibunya membawa ia untuk konseling bersama Dr. Frost dengan syarat mereka harus hadir bersama tanpa absen. Di episode 9 dan 10 mengangkat kasus yang sama dan menjadi salah satu episode paling menarik untuk saya, di mana eksperimen oleh Elizabeth Loftus mengenai pemalsuan ingatan terhadap seseorang dilakukan percobaan lagi oleh salah satu psikolog dalam cerita ini, namun untuk tujuan yang keliru, sehingga hal tersebut bukan lagi percobaan yang dilakukan, namun tindakan kejahatan. Episode ini merupakan lanjutan dari episode 5 di mana percobaan ini dilakukan oleh orang yang sama. Jika dalam episode 5 subjek penelitian melakukan bunuh diri, pada percobaan selanjutnya, subjek penelitian didorong untuk membunuh orang lain dengan menanamkan ingatan palsu bahwa orang tersebut adalah sebab kepedihannya. Drama ini memberikan banyak perspektif psikologi dalam memandang suatu masalah, dan tentunya drama ini mengandung banyak sekali ironi. Oleh karena itu, persiapkan diri jika ingin menonton drama Dr. Frost yang mengaduk pikiran dan perasaan. Menurut saya, drama ini cocok untuk orang-orang yang tertarik dalam dunia psikologi maupun penggemar genre thriller ataupun kriminal. Sekian review singkat drama Dr. Frost dari saya. Semoga bermanfaat and have a great day. Thank you.